Salam. Segenap majelis GKJ Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat kami yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Yosef Setiawan STH dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Warta jemaat untuk Minggu 29 Januari 2023 akan dibacakan setelah ibadah. Saat ini marilah kita masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan pemeliharaanmu bagi kami selama 1 minggu ini. Dan saat ini kami bersama-sama berkumpul di rumahmu ini. Kami ingin beribadah kepadamu Bapa. Sucikanlah hati kami, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak menghadap Engkau dalam ibadah pagi ini. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu bagi Bapak Yosef Setiawan yang akan melayani ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi semua kami yang bekerja melayani saat ini, Bapak Ibu Majelis, tim musik, sound leader maupun multimedia. Kiranya Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu dan Engkau mampukan sehingga kami mampu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengikuti ibadah hari ini di rumahmu ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau hadir memberkati setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kiranya semua yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha tidak berikut kita Dia teduh. Selamat beribadah di hari suci, 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 suci,
dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 dan 25 yang akan menjadi pengantar kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita nyanyikan pujian Hidup Jemaat nomor 21 bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia yang bersama Dia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci tak teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci tak teduh. Hari Minggu, hari istirahat, beribadah yang berdiri. Firman Tuhan turun bawa firman, tunggu hari yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali menerima dan merenungkan kasih dengan melihat segala yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang lalu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku setiap kesalahan dan dosa kita yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Pagi ini kami datang bersekutu dan mengaku setiap perbuatan yang tidak berkenan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan.
untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta secara sadar maupun tidak sadar, di mana semuanya itu mungkin telah menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti Engkau ya Tuhan. Mohon ampun atas segala perkataan, perbuatan, tindakan, sikap kami, serta pikiran dan hati kami yang membuat sesama kami terluka, bahkan membuat hati Tuhan terluka. Engkau Tuhan sang sumber pertolongan dan pengampunan kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui serta menyesali setiap perbuatan yang telah kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kami kekuatan dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami benar-benar diberkati, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah seruan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Jika kita dengan jujur mengakui dan memohon ampun atas segala dosa kita, Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Dan jika sepanjang hidup kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti menerima keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Roma 1 ayat yang 17 dan ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sambut berita anugerah yang telah kita dengar dengan menyanyikan Hidup Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Untuk hidup baru diambil dari Matius 5 ayat yang 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan kita dengan berdiri. Mari bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman percaya. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang
itu ada di antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 26. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi kehidupan kami. Sebentar lagi, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman. Untuk itu, layakkanlah kami ya Tuhan. Diberkatilah setiap pikiran dan hati kami. Berkati kami dengan hikmat sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan Kau utus saat ini sebagai setiap perkataan yang keluar dari mulut ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami siap untuk menyambut firman. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21, kuasa dan hikmat Allah. Sebab perkataan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang sedang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu kebodohan adalah kekuatan dari Allah. Sebab ada tertulis, aku akan menghancurkan hikmat orang yang bijaksana dan kepintaran orang yang pandai. Aku akan menolaknya. Di manakah orang bijak? Di manakah ahli Taurat? Di manakah ahli debat zaman ini? Bukankah Allah telah membuat bodoh dunia ini? Karena dalam hikmat Allah, dunia melalui hikmatnya tidak mengenal Allah, maka Allah berkenan melalui kebodohan penderitaan Injil untuk menyelamatkan orang-orang yang mempercayai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa syafaat dengan kasih Kristus. Bapak Udo bisa pimpin doa syafaat pagi hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan Bapa. Kami ucap syukur atas kasih penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami berdoa untuk jemaat di Bendosari, kiranya Kau sendiri yang memelihara kami semuanya. Engkau cukupkan kebutuhan kami, Kau berikan kesehatan sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Tak lupa pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang dalam usia lanjut, mbah-mbah dan sesepuh gereja yang saat ini tidak dapat hadir di gereja. Kami yakin, kami berdoa kiranya Engkau melihara mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka terus berpengharapan hanya kepada Engkau, sehingga mereka senantiasa menerima anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua yang percaya akan Engkau sebagai juru selamat kami. Kami juga berdoa untuk para hamba yang bersedia dengan sukacita untuk melayani jemaat-Mu di sini. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesabaran di dalam mereka menjalankan karya di dunia ini. Tidak ada kata jenuh, tidak ada kata putus asa untuk kami melayani jemaat-Mu di tempat ini, sehingga dapat semuanya kegiatan-kegiatan semua dapat berjalan dengan baik. Semua seksi kami doakan kiranya mereka dapat menjalankan tugas panggilan dengan baik, dari seksi anak, pemuda, remaja, kaum ibu, serta seksi-seksi yang lain termasuk multimedia, kesenian yang ada di tempat ini. Tuhan berkati sehingga ya Bapak banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, kaum muda atau muda, mata hatinya, sehingga mereka pun bersiap suatu saat mereka bersedia dengan sukarela untuk menjadi pelayan sesuai dengan karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga gereja ini akan senantiasa bertumbuh. Kami berdoa untuk pendirian nama yang menjadi pembaharan tempat ini. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat menjalankan pelayanan dengan baik. Di pagi hari ini kami juga bersukacita ya Bapak telah panggil hamba Mas Yusuf yang melayani ibadah di hari Minggu saat ini. Engkau pakai ya Tuhan
Kau turunkan Roh-Mu yang kudus lewat Mas Yus yang melayani pada saat ini untuk menaburkan benih firman. Kiranya firman benaran yang dari padamu saja yang akan menjadikan berkat bagi kami pada hari ini. Dan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dari awal pertengahan sampai akhir hanya dalam puasa. Tak lupa pada siang hari dan pada menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan pakai para pemimpin kami, kiranya mereka sendiri yang jadi pemimpin untuk dapat menyejahterakan, memakmurkan bangsa dan negara kami, memberikan kedamaian, kerukunan, kompakan pada kabinet yang memimpin pada saat ini. Berikan kekuatan hikmat dan kepada Bapak Presiden sehingga mampu menjadikan bangsa kami semakin beradab, bermula, dan Tuhan cukupkan semuanya. Sehingga tidak ada kekacauan di negara kami, yang ada adalah kedamaian, kesukaan kita. Terima kasih ya Bapa dan negara, serta kabulkan doa syafaat kami. Tak lupa ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Hanya kepada-Mu kami berseru dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang memimpin kami dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah ya Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, maka kita ingat dari yang difirman dulu. Demikian Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahannya itu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian hidup jemaat nomor 390. Berbahagia yang diteduh Yesus abadi kemuliaanku. Aku wariskan berikanmu cintaan Tuhanmu Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna iman penuh suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji
kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami bisa memberikan ucapan syukur ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Tangan-tangan yang memberi, Tuhan tolong berkati. Setiap kehidupannya, Tuhan Yesus cukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya persembahan ini kami bisa belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kegiatan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Di nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yusef Setiawan. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Yusef. Saya asli dari Salatiga dan puji Tuhan saya hari ini dapat kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan, bisa melayani di GKJDU Bendosari. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan juga majelis di tempat beserta juga jemaat. Ada satu sukacita yang saya dapatkan lagi hari ini, karena satu pengalaman yang sangat indah di mana saya bisa sama-sama bersekutu beribadah dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah menghidupi Injil sebagai kekuatan Allah, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 21. Tadi sudah kita baca dan kita mau sama-sama belajar. Setelah belajar firman Tuhan ini kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ini sepenuhnya benar-benar memuliakan nama Tuhan, membuat Tuhan itu senang dan bahagia. Jadi kita diberkati untuk memberkati banyak orang. Dari Injil yang ada, yang selama ini kita baca setiap harinya adalah kabar baik. Ya. Injil ini sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar di perikop ini, di dalam 1 Korintus 1 ini mengatakan hikmat Allah dan hikmat manusia. Ada 2 hikmat. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hikmat itu datangnya dari Allah. Ya. Kalau manusia bisa menciptakan barang-barang, benda-benda yang selama ini kita pakai, itu manusia yang ciptakan. Tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan di sini kita mau sama-sama belajar. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ya. Hikmat manusia berbeda dengan hikmatnya Tuhan, walaupun sama-sama datang dari Tuhan. Yang pertama, hikmat manusia. Hikmat manusia adalah hikmat yang dipakai karena egonya, karena ego manusia. Seseorang bisa melakukan sesuatu dengan pikirannya, membanggakan dirinya, merasa bahwa aku ini bisa, pasti berjalan dengan baik karena ada aku di situ. Ada kesombongan di dalam dirinya. Tetapi jika hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang dipakai oleh orang percaya, dia akan berdoa sebelum melakukan banyak kegiatan dan aktivitas. Karena apa? Dia percaya hikmat datangnya dari Tuhan. Dan kesuksesan, kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Jadi ada 2 hikmat. Bapak Ibu bisa pilih mana yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Apakah saya selama ini menggunakan hikmat manusia atau saya menggunakan hikmat dari Allah? Tapi sama-sama kita mau belajar. Di sini Rasul Paulus menegaskan, mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita betapa pentingnya Injil di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus katakan Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, semua orang Kristen punya Alkitab. Alkitab yang kita punya, yang selama ini kita pakai untuk beribadah, yang setiap hari mungkin kita baca, entah itu di pagi, siang, sore atau malam hari, yang kita pelajari.
Ini adalah sebuah ajaran yang Yesus berikan kepada kita. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Saya beri contoh Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya itu tidak akan bisa dapatkan yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sebelum dia melakukan aktivitasnya, pekerjaannya, kegiatannya, dia sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini aktivitasku hari ini pelayananku hari ini pekerjaanku hari ini sekolahku atau ini kuliahku. Aku serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Supaya apa? Tuhan turut campur tangan. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan dalam rencana kita, yang sudah kita planning jauh-jauh hari atau hari itu kita sudah pikirkan apa yang harus kita lakukan, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Atau malah kita menyalahkan Tuhan. Ini bagaimana Tuhan? Kan aku sudah berdoa. Kok bisa gagal Tuhan? Kok tidak sesuai dengan rencana-Mu Tuhan? Tidak seperti itu. Tapi orang yang percaya dia akan bersyukur. Ketika ada sebuah kegagalan, berarti dia harus belajar mengerti kehendak Allah. Karena kehendak manusia dengan kehendak Allah itu berbeda. Rencana yang sudah direncanakan oleh manusia terkadang seringkali berbeda dengan rencana Allah. Ketika mendapatkan kegagalan, orang-orang percaya akan belajar bersyukur. Puji Tuhan masih diberi keselamatan, misalnya seperti itu. Puji Tuhan lewat masalah ini aku diingatkan oleh Tuhan. Berarti aku harus lebih bersabar lagi. Berbeda dengan manusia yang menggunakan hikmatnya dengan egonya. Dia akan menyalahkan orang lain di sekitarnya. Ini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak seperti ini, aku nggak jadi seperti ini dong. Ini semua karena salahmu. Atau malah menyalahkan Tuhan. Ya. Jadi kita sama-sama belajar di tempat ini. Firman Tuhan ini adalah pedoman dalam kehidupan kita. Semua ada di dalam Alkitab. Masalah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, di sini di Alkitab sudah tertulis. Perkelahian ada, pencurian ada, pembunuhan ada, ya, perceraian, dan banyak kehidupan yang ada di dunia ini sudah ada di dalam Alkitab. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membeli sebuah barang, mungkin saat ini yang sama sekali bukan hal yang bukan hal yang biasa lagi ya, handphone. Bapak Ibu Saudara punya HP ya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara kita di tempat ini membeli HP baru, nah itu kan pasti ada kardus, ada buku petunjuknya, ya kan? Kebanyakan orang itu setelah mempunyai HP, membeli HP ya, digunakan, itu langsung dipegang HP-nya, dinyalakan, dicek, ya, dicek ke sana ke sini, dipencet ini dan itu seperti itu. Betul? Dia tidak melihat buku petunjuk yang ada. Padahal buku petunjuk itu dibuat, ditulis oleh para ahli. Supaya apa? Orang yang mau memakai itu dia tahu apa yang harus dia kerjakan, menu apa saja yang ada di dalamnya, apa yang harus dia lakukan ketika membuka HP ini. Tetapi banyak orang di luar sana, mungkin termasuk kita juga bisa, semangat sekali ya, dapat HP baru dibuka langsung dipencet, dinyalakan ya, pencet sana sini, dicek dulu dan lain sebagainya. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami keraguan, ini apa ya artinya? Ini fungsinya apa ya? Baru cari di Google atau buka buku petunjuk yang sudah ada tadi. Dibuka dulu, dipelajari lagi. Oh, seperti ini maksudnya. Nah, ini sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mungkin percaya, tetapi mereka tidak merespon kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka punya Alkitab. Mereka mengaku di luar sana, aku orang Kristen, tetapi tidak melakukan kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan.
Mereka tidak membaca Alkitab, bahkan malas untuk berdoa. Tetapi ketika mereka menghadapi sebuah masalah di dalam kehidupannya, di rumah tangga, di sekolah, di kuliah, dan lain sebagainya, dia datang kepada Tuhan. Dia pelajari firman Tuhan. Dia buka. Baru dia dapatkan satu petunjuk, nasihat, dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua di tempat ini tidak seperti itu. Kita memiliki Alkitab. Walaupun sekarang lebih canggih lagi, di dalam HP kita punya Alkitab yang bisa dibawa kemana saja. Yang orang lain mungkin tidak tahu. Kalau dulu belum ada HP Android ya, kita bawa Alkitab tahu. Kita jalan pulang gereja atau berangkat gereja. Orang melihat, oh itu pulang gereja. Oh itu berangkat ke gereja untuk beribadah. Tapi sekarang nggak ada yang tahu. Karena apa? Di dalam HP, orang tidak akan berpikir di dalam HP itu ada Alkitab atau tidak. Tetapi ini kesempatan yang sangat bagus. Yang Tuhan izinkan kita membawa HP itu berisi Alkitab, Injil yang bisa kita sampaikan kepada sanak saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan ini jangan pernah kita sia-siakan. Jadi kita minta hikmat kepada Tuhan. Kalau hari ini kita belajar ada dua hikmat. Hikmat dari manusia dan hikmat dari Tuhan. Marilah kita pilih. Kita meminta hikmat dari Tuhan. Ya, karena kalau kita memakai ego kita di dalam kehidupan kita, yang kita dapatkan adalah kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kebinasaan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-18. Di situ ditegaskan, sebab perkataan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang sedang binasa. Sedang binasa, berarti mereka akan dibinasakan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kekuatan Allah. Banyak orang percaya datang kepada Tuhan untuk apa? Dapatkan keselamatan. Bagaimana caranya? Kita ikuti petunjuk dari Injil, firman Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kita lakukan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan kita, kuliah kita, sekolah kita, belajar kita, pelayanan kita, itu yang terpenting dan yang pertama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berpikir untuk pimpinan saya, jangan berpikir dulu ini untuk dosen saya, untuk saudara saya, orang tua saya, itu nomor sekian. Tapi kita kerjakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita minta hikmat dari Allah supaya kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan kemenangan. Karena kita akan dapatkan kemenangan itu demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita itu penuh dengan masalah sejak kita lahir. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, karena manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan. Secara fisik, ya. Secara kemampuan berpikir, ya. Makanya hadirlah Tuhan. Yesus hadir di dunia ini. Dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, orang-orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan kita. Kesempatan yang indah. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat-Mu supaya aku bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup sesuai dengan rencana. Sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa? Kalau rencana kita itu banyak sekali rencana-rencana dan rencana gagal. Bahkan mungkin ada orang yang berpikir setiap kali membuat planning, rencana selalu gagal. Karena apa? Karena berpikir bahwa dengan menggunakan rencana itu semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak dapat diberikan kekuatan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan lupa meminta kepada Bapa kita. Tuhan, kami meminta hikmat di dalam hidup kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, orang yang menggunakan hikmat manusia itu akan binasa. Itu sudah tertera di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 tadi. Mereka akan binasa. Apakah kita akan binasa? Kita minta kepada Tuhan, Tuhan binasakan atau tidak. Setiap orang akan datang kepada Tuhan minta apa? Tuhan selamatkanlah aku. Tuhan bawalah aku. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hidup kita itu sampai usia berapa. Ada yang balita besok meninggal, remaja besoknya meninggal, pemuda bahkan tidak sampai usia senja atau tua. Manusia tidak bisa menentukan usia saya nanti sampai di angka ini, tidak bisa. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Yang kedua adalah orang yang menggunakan hikmat Allah akan diselamatkan. Keselamatan itu adalah janji Allah. Dan janji Allah adalah ya dan amin. Berbeda dengan janji-janji manusia. Apalagi kalau janji-janji seorang pejabat yang mungkin di dalam sebuah pemilihan banyak sekali janji yang mungkin kita lihat kita merasa kecewa, kita melihat senang, kita mendengarnya senang, tetapi realitanya, faktanya tidak seperti itu. Tetapi Allah memberikan janji ya dan amin dalam hidup kita. Percayai hidup kita dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong. Apa yang kita punya saat ini, mungkin jabatan kita, pekerjaan kita, harta kita, semuanya itu adalah titipan dari Tuhan. Ya, ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita meninggal, semuanya itu tidak kita tahu. Jadi berbanggalah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajarkan untuk melihat di dunia ini ada dua hikmat, hikmat manusia dan hikmat dari Allah. Dan mari sama-sama kita ambil kesempatan yang indah ini. Selama kita masih hidup, kita minta hikmat dari Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kesempatan kita bisa melayani, lakukan dengan segenap hati. Kesempatan kita bisa bekerja, lakukan dengan segenap hati. Dan ingat, ketika kita dapatkan kegagalan, kita bertemu dengan kegagalan, jangan pernah menyalahkan orang lain ataupun Tuhan. Tapi bersyukurlah, Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Supaya apa? Kita bersyukur. Kita masih hidup, itu satu kesempatan yang luar biasa. Ketika kita menghadap kegagalan itu, kita bersyukur masih hidup, diberi kesehatan, kekuatan, dan aku harus bisa belajar lebih baik lagi. Aku harus bisa menyelesaikan hal yang kemarin tidak bisa aku selesaikan, karena aku diberi kesempatan itu tadi. Hikmat-Mu Tuhan ada padaku, dan aku melakukan dengan segenap hati, bukan karena keterpaksaan. Puji nama Tuhan. Mungkin kita tidak suka dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita, tapi belajarlah mengucap syukur. Tuhan mencukupkan kehidupan kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan selalu ada di setiap kita berada. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan, ingatlah saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, tetangga kita, lingkungan kita, belajarlah memberi berkat itu kepada mereka. Karena apa? Tidak mungkin Anda akan kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan ketika Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kita. Kita membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Justru Tuhan akan mencurahkan berkatnya lebih dari apa yang kita minta dan kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di luar, ada burung di udara. Mereka bisa makan, beranak cucu.
Siapa? Apakah mereka bekerja? Tidak. Mereka diberi kesempatan Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan. Apalagi kita, anak-anaknya. Manusia yang berharga di matanya. Yang sangat dicintai oleh Tuhan. Buktinya apa? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kita harus menggunakan hikmat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, demikian firman Tuhan. Biarlah keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita benar-benar kita dapatkan ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Dan kesetiaan yang kita pegang erat saat ini itu tidak akan pernah luntur, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita, Tuhan yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan mengeningkan sejenak untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu pagi ini Tuhan menegur kami, menasihati kami, tapi juga menguatkan kami. Ajari kami untuk meminta hikmat yang datang dari Engkau, supaya di dalam kehidupan kami, rencana kami, masa depan kami seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Dan ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan. Kalau mungkin hari-hari lalu kami menggunakan ego kami menggunakan hikmat manusia yang kami rasa ini bisa kami kerjakan sendiri. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kemenangan dan keberhasilan yang Engkau berikan kepada kami ketika kami menggunakan hikmat yang datang dari Engkau. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati rencana di dalam masa depan kami Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, sekolah kuliah kami, rumah tangga kami, segala sesuatu yang kami kerjakan. Berkati, cukupkan, supaya kami diberkati dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami, seperti Yesus mengajarkan doa kepada para murid-muridnya. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian Hidup Jemaat nomor 363. Seluruhnya hati dan perbuatanku berpadu miliknya. Bagi Yesus semua
aku miliknya. Jangan ku kecewa dirinya, kami ku mengikutnya. Aku mengangkat Yesus, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Sebentar kita akan dengarkan doa jemaat. Warta Jemaat Minggu 29 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, mulai bulan Februari 2023, majelis telah membuat jadwal untuk pelayanan kolektan, multimedia, dan song leader. Jadwal ini akan melibatkan Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat sebagai petugas. Jadwal ini dibuat untuk memberikan peran pelayanan kepada jemaat serta diharapkan mampu meningkatkan rasa semangat dan cinta pada Tuhan dan gereja. Untuk jadwal pelayanan ini bisa diambil di meja warta. Adapun jadwal petugas untuk ibadah hari Minggu 5 Februari 2023 adalah sebagai berikut. Petugas kolektan, tim majelis. Song leader, tim song leader 1, yaitu Saudara Cornelius Gideon, Saudara Retno Wijayanti, dan Saudara Arti. Multimedia atau LCD adalah petugas 1, yaitu Saudara Herli S. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang mendapatkan tugas pelayanan tetapi tidak bisa hadir, mohon untuk memberitahu majelis. Warta yang kedua, akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Ari Yulianto, yaitu putra Bapak Budi Utomo dan Ibu Yuliana, dengan Saudari Nala Ratih, putri Bapak Subandi dan almarhum Ibu Pariem, warga GKJTU Bukit Zaitun, Diwa. Pemberkatan pernikahan akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 8 pagi. Bertempat di GKJTU Bukit Zaitun, Diwa. Majelis jemaat telah membuat surat untuk menyerahkan sepenuhnya pemberkatan pernikahan ini kepada Majelis GKJTU Bukit Zaitun, Diwa. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 5 Februari 2023 merupakan jadwal tukar mimbar klasis. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ariana dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Sedangkan Ibu Pendeta Yuniana Wangsih melayani di GKJTU Banara dan Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana melayani di GKJTU Butuh Lor. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nama Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian pagi hari ini dengan damai sejahtera. Pulanglah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Beritakan Injil Yesus dimanapun kita pergi dan berada. Jadilah berkat bagi setiap orang yang kita jumpai
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 457. Halo kawanku, selamat. Ayo ikut ke Areta. Ke Areta, nanti tak antar. Bilang sama mamamu. Bilang, tak tunggu.
Sudah. Sudah ngomong sama mama. Hah? Bilang Mama. Bapak Ibu, mohon maaf diakhiri dengan percakapan yang tidak penting. Sebelum datang minggu atau menunjukkan sama saling ibadah waktu dikasih dari Jemaat Indosari online. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk minggu depan apabila dalam kondisi yang sehat, kemudian bisa beribadah ke gereja untuk boleh datang langsung ke gedung gereja karena saat ini sudah diperkenankan untuk offline semasa selesai. Begitu selamat hari Minggu, ibadah minggu depan akan dilayani Ibu Pendetaannya. Ataupun sugeng siang Gusti Yesus. Terima kasih.